Itu kemarin Surabaya juga ada dikaburkan juga, katanya dari bahasa Arab. Padahal itu mulai dulu suro dan boyo. Jadi ada suro dan boyo. Dan lambangnya juga ada kan? Ada. Kepentingan untuk meluruskan sejarah ketika ada orang yang tidak terlibat dengan sejarah itu sendiri atau tidak menjadi bagian dari dzurriyyah yang membuat sejarah itu lalu mengklaim bahwa sejarah adalah karya dari diri atau bapaknya. Kan gitu. Ini permasalahannya harus dicari. Siapa oknum yang dimaksud, yang disebut oleh para kiai-kiai tadi? Itu harusnya jadi pertimbangan agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Pada kali ini saya akan membahas lagi tentang nasab. Namun pada kali ini saya berharap kita menyelesaikan permasalahan nasab ini. Jadi intinya saya akan membahas sesuatu yang bisa saja mungkin ini jadi pereda antara kedua belah pihak ya. Saya berpikir kenapa masalah ini terus-menerus berlanjut dan sepertinya tidak bisa dihentikan. Kedua belah pihak saling mempertahankan kekukuhannya. Ya tentunya para habaib harus mempertahankan apa yang telah menjadi warisan lah ya dari para sesepuh para habaib tentunya, dan ini sudah turun temurun, nasab beliau sudah seperti itu, jadi sudah wajar sepatutnya para habaib mempertahankannya. Tapi kenapa pihak sebelah ini terus mengotot untuk menyerang nasab para habaib? Kenapa alasannya? Masalah ini tentunya bukan permasalahan baru. Ini bukan sesuatu yang baru ditemukan. Tapi kenapa kok sekarang jadi permasalahan besar begitu? Apa alasannya? Bahkan Habib Rizik beberapa hari yang lalu membuat video. Ya ini bukan membuat video tapi berceramah. Ya ditampilkanlah di konten YouTube Islam Brotherhood ya kalau nggak salah. Ya, karena pihak beliau diserang ya tentu beliau memberi jawaban tegas. Namun mari kita saling mencari titik tengah sehingga ini bisa menjadi pereda, menjadi lebih turun voltasenya mengenai permasalahan ini. Oke, mari kita lihat. Saya akan memutar suatu video yakni dari ceramah seseorang kiai dan beberapa kiai yang bertemu, saling bertukar pikiran, berdiskusi. Oke sih, kita lihat saja videonya ya. Apalagi ada beberapa oknum daripada habaib dan jiko. Pokoknya kalau memanggil orang selain kita, panggil aja namanya saja. Pengikut-pengikutnya naik ngundang, Kang Said di kursi Said. Ma'ruf di kursi Ma'ruf. Masya Allah, ini pergeseran mental yang sangat luar biasa. Jangan dianggap macam-macam, jangan dianggap sembarangan dikit, jangan dianggap ringan dikit. Ini tugasnya. Sudah jelas apa yang dikatakan oleh kiai ini ya. Jadi dari pihak habaib mungkin ada oknum yang perkataannya membuat pihak sebelah itu jadi sakit hati ya, karena yang namanya kiai itu kan adalah junjungan begitu lah. Seorang junjungan yang direndahkan tentu di bawahnya tidak akan diam seperti itu. Nah, salah satunya. Oke, kita lanjut. Bukan seorang mubalik penyebar Islam di Jawa. Itu belum lama, ya, sudah abad ke-20. Meninggal di kapal, kemudian numpang dikuburkan di tanah di
Tanjung Priuk. Jadi sudah ada nama Priuk dari dulu, sudah ada. Itu di tanah Pekojan di situ ya. Kebetulan tanah punya Pelindo. Setelah Pelindo mau dipakai, kemudian kuburan itu dibongkar, dipindahkan ke Dobo. Jadi sudah tidak ada kuburannya artinya. Nah, tapi belakangan kemudian menjadi ramai kembali karena ada yang mengatakan bahwa itu kuburannya masih ada dan tanahnya dianggap tanah warisan, gitu, diwarisi oleh sekelompok orang. Nah ini kan dilalah, gitulah, dilalah pelakunya. Jadi Tapi kalau yang karena ini ya, Kiai Syarif menjelaskan bahwa suatu makam yang sudah terkenal di Jakarta, ya jelas Mbah Priuk lah. Sudah biar kita jelas ya. Maka Mbah Priuk menurut Kiai Syarif itu ya seperti yang sudah Anda dengar. Nah, yang membuat sesuatu yang tidak ada makamnya dibilang ada makamnya dan diziarahi oleh banyak orang, yang melakukan itu ya oknum Habib. Oke, lanjut. Kan jadi orang tambah curiga, Habib lagi, gitu loh. Tentu kita tidak menganggap semua orang Habib itu salah. Kenapa sih jumlah yang sedikit kok di mana-mana ada kejadian? Ini yang bikin Habib, ini Habib, ini Habib. Kemudian di Tegal ada makamnya Pangeran Purboyo. Di dalam kurungnya ada As-Sayyid Anu. Nah ini saya tanyakan orang, siapa yang bikin Anu? Gitu. Jadi intinya begini, menurut Kiai Syarif, para Habib ini kenapa mengambil alih suatu tempat yang bukan, katakanlah bukan Habib, kenapa dijadikan Habib? Ada kepentingan apa? Jika ada tempat yang keramat, yang ramai diziarahi orang, padahal sebelumnya itu identitasnya bukan Habib, kenapa jadi dihabibkan? Seperti itu. Nah, itu oknum Habib. Ada Habib yang lain itu yang menyebutkan katanya ada Habib Bondowoso katanya. Iya, karena katanya bukan orang, ngaku sendiri kalau kaum imigran ya, karena bukan orang Indonesia, karena orang Arab, tidak boleh mendirikan katanya organisasi, sehingga Kiai Hasim lah yang disuruh maju. Ini fakta dari mana? Di buku-buku kan tidak pernah ada ya, Pak Agus Sunyoto tidak pernah menemukan itu sebagai sejarawan Nahdlatul Ulama. Nah, jelas. Bahkan dalam organisasi NU pun oknum Habib memasukkan seorang tokoh yang tidak pernah disebutkan dalam sejarah NU, diangkat-angkat sebagai seorang yang ingin mendirikan NU karena dia seorang imigran dan jadi tidak diperbolehkan, sehingga yang disuruh maju adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seakan-akan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan hanya figuran, pemain intinya kan para Habib. Kok bisa ada timbul tokoh yang sangat berjasa besar kepada NU, seorang Habib, malah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dianggap ya sebagai figuran, padahal Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh yang dijunjung oleh para Nahdliyin. Itu Wali Songo. Wali Songo katanya tidak punya keturunan. Lah kami ini semua ini keturunannya. Jelas, ini saya punya buktinya dari Derajat. Wali Songo dibilang tidak punya keturunan. Ya. 813 terkenal sekali asal usulnya. Cucu-cucunya menggunakan nama-nama gelar Jawa. Terus, nah, salah seorang di antara mereka dahulu pernah tinggal di Jakarta di kampung dekat sebuah jalan yang dikenal Jalan Paseban yang berasal dari kata Basaiban. Paseban. Kita orang Jawa tahu kan? Paseban itu tempat pertemuan dengan raja kan? Ya. Tapi di sini katanya Jalan Paseban berasal dari kata Basaiban. Saya akan bandingkan dengan pernyataan khusus. Sekarang mengenai tempat, ada tempat yang bernama Paseban. Di buku seorang Habib disebutkan itu ada pangeran tertentu, itu adalah seorang Habib punya keturunan. Nah, terus ada tempat dinamakan Paseban karena status Habibnya yakni Basaiban. Jadi pengaruh Habib tersebut sangat berpengaruh di tempat itu, Paseban, sampai nama gelar Basaiban dijadikan nama tempat Paseban. Padahal di buku yang lain berbeda. Oke, kita lihat.
Sultan Agung sebagai Sultan Mataram pernah menyerang Belanda di Batavia. Ada tempat yang namanya Paseban, Nyembah Raja, tempat persinggahan Sultan Agung. Jadi Paseban itu tempat sungkem dengan raja. Ini Gus Dur. Bahkan dekat Paseban itu ada Matraman. Matraman itu Mataram. Jadi Paseban kalau versi Gus Dur itu adalah tempat untuk pertemuan seorang raja. Nah, itu Paseban. Memang tempat pertemuan Raja Mataram dengan rakyat. Yang mana yang benar? Tapi di sini katanya soalnya Mbak Saiban. Enak teman. Kita orang Jawa kan tahu bahasa Paseban apa sih? Saibak pertemuan, kanggo sepo mengko sore kan gitu. Jadi Paseban itu kalau dari bahasa Jawa katanya artinya pertemuan, tempat pertemuan, Paseban. Tapi kenapa jadi Basaiban di bukunya seorang Habib? Daerah yang sudah ada dari nama kita kemudian dirubah sama dengan Surabaya kan? Ya, betul. Itu Surabaya. Itu kemarin Surabaya juga ada dikaburkan juga katanya dari bahasa Arab. Padahal itu mulai dulu Suro dan Boyo. Jadi ada Suro dan Boyo. Dan lambangnya juga ada kan? Ada. Nah, Surabaya juga katanya berasal dari bahasa Arab. Entah lafalnya seperti apa saya nggak tahu. Padahal Surabaya itu sudah dikenal lama ya, Surabaya. Hiu dan buaya kan. Iya, ada lambangnya. Sama-sama kita tahu. Harus Oke, lanjut. berkepentingan untuk meluruskan sejarah ketika ada orang yang tidak terlibat dengan sejarah itu sendiri atau tidak menjadi bagian dari zuriyah yang membuat sejarah itu lalu mengklaim bahwa sejarah adalah karya dari diri atau bapaknya kan gitu. Jadi tadi lah sudah ketahuan NU itu dari Syekhona Khalil dibawa oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin sampai Jadi ke ini Hasyim Asy'ari. salah satu penyebab mungkin kenapa oknum sebelah begitu ngotot untuk menyerang masa para habaib, karena menurut mereka ada oknum-oknum yang bermain, yang suka mengklaim yang namanya saja mengklaim, mengakui suatu jasa, suatu pengaruh, bahkan sejarah-sejarah yang sudah banyak dikenal masyarakat sekitar. Ketika oknum Habib menjelaskan sejarah yang sudah merebak di masyarakat, kok malah berbeda versinya, malah yang versi Habib malah menjunjung para Habib, seakan-akan penduduk sekitar yang sudah mengenal lama sejarah tersebut, tokohnya kok tidak begitu berperan. Mengenai hal ini kan seharusnya dari pihak habaib harusnya memberi tanggapan, pengakuan oknum mengenai cerita-cerita mereka kepada masyarakat umum. Bisa seperti itu ya, kalau bisa memang ada bukti sejarah atau bukti apa saja yang kuat ya, bisa diterima, tetap bisa diterima ya. Ini yang segelintir permasalahan mungkin penyebab kenapa penyerangan terhadap nasab para habaib ini dilakukan. Tapi saya akan membaca ya, seorang Imam Al-Baihaqi Ibnu Funduk ya, pesan beliau kepada para habaib, dan ini seharusnya jadi pesan juga bagi non habaib ya. Adabun nuqaba, adab-adab, ketentuan-ketentuan seorang nakib. Nakib ini adalah seseorang yang mengayomi nasab dari keluarganya, para dzurriyyah Rasulullah. Kalau dari habaib misalkan ada nakib, maka nakib inilah yang mengayomi para habaib di wilayahnya. Yang pertama, seorang nakib itu al-adabul awal ayyakuna nakib kal walidil musyfiqi ala ra'iyatihi. Seorang nakib itu harus seperti orang tua yang penuh kasih sayang terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya. Sehingga apa? Man jana minhum jinayatan addabahu ta'dibal walid waladah. Wa man sa'a minhum sa'yan jamiran jiyadata tarbiyatil walid al-hadda min waladih. Jika ada yang salah harus diayomi. Ada oknum habib yang memang kurang pantas kelakuannya, harus ditegur. Tidak boleh didiamkan. Sebenarnya ini juga seharusnya bukan
bukan saya memberi pesan, tapi memberi contoh. Orang yang berceramah, yang menyampaikan ilmu itu seharusnya orang yang berilmu. Terkadang ada oknum Habib yang katakanlah tidak cukup untuk melakukannya, tapi dengan PD dia maju sebagai penyampai dakwah, begitu, dengan keilmuannya yang masih kurang. Bukan hanya di oknum Habib ya, banyak orang yang masih ilmunya masih seperti saya lah masih kurang-kurang tapi sudah mau maju. Akan salah seperti itu. Seharusnya itu ada oknum yang pemimpin lah, pemimpinnya yang mengayomi, yang mengingatkan, oh ini jangan dikasih ceramah kok seperti ini. Nah, begitu. Ini permasalahannya harus dicari. Siapa oknum yang dimaksud, yang disebut oleh para kiai-kiai tadi? Itu harusnya jadi pertimbangan agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin ya adalah tindakan dari para pemimpin, para sesepuhnya. Jika ada para habaib yang melanggar atau melakukan kesalahan, pasti ada yang menegur. Tapi kalau sudah mengena pada banyak orang yang juga banyak berpengaruh, pengaruhnya juga nggak main-main ya. Seorang tokoh itu ribet. Jadi para habaib, oknum-oknum yang dimaksud mungkin bisa dicari, bisa menemukan titik terang, dipertemukan lah seperti itu ya. Dengan para kiai-kiai yang tadi sudah saya putar videonya ya. Nah, ini ya saya cuma membaca, tidak maksud apa-apa lagi, bukan saya ingin menceramahi, enggak, cuma menyampaikan ini ya. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib dan para kiai yang tentunya saya berharap dan orang banyak berharap semoga ini terselesaikan. Jika memang ada permasalahan, penyebab dari permasalahan yang semakin meruncing membesar ini, mari kita selesaikan permasalahan tersebut. Kita bertemu para habaib dan para kiai mengenai hal ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah, nah silahkan ditegur ya. Namanya juga manusia, mahlul khata' wa nisyan. Tempat salah dan lupa, tempat keliru dan lupa. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.